Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai induksi Faraday atau induksi elektromagnetik. Nah, pada materi ini saya akan memaparkan materi untuk pertemuan yang keempat, yaitu aplikasi induksi Faraday pada produk teknologi. Nah, baik, langsung saja. Dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama yaitu melalui pembelajaran siswa dapat menunjukkan rasa syukur. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran fisika siswa dapat senantiasa berdoa sebelum memulai proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu dengan minimal menanyakan satu pertanyaan. Kemudian yang terakhir yaitu melalui pembelajaran melalui studi literatur siswa dapat mengetahui salah satu produk teknologi yang menggunakan materi induksi Faraday. Nah, untuk materi kali ini sebelumnya kita kembali mengingat materi sebelumnya. Materi sebelumnya untuk induksi Faraday itu pada pertemuan ketiga itu kita membahas tentang induktasi diri. Nah, untuk materi kali ini saya ulang kembali, yaitu tentang aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi. Aplikasi induksi Faraday Nah, di sini jadi kita membahas tentang aplikasi dari induksi Faraday dalam produk teknologi. Nah, dari materi ini kita bisa tahu seberapa penting materi induksi Faraday atau teori dari induksi Faraday bagi kehidupan manusia. Nah, jika induksi Faraday ini tidak digunakan atau teori dari induksi Faraday tidak digunakan dalam teknologi, itu seperti apa? Nanti kita akan bahas dalam materi ini. Oke, selanjutnya untuk aplikasi induksi Faraday dalam teknologi. Nah, sudah banyak sekali, produk teknologi yang menggunakan aplikasi dari induksi Faraday. Nah, salah satunya kita bisa temukan pada alat-alat elektronika atau alat-alat elektronik. Nah, untuk yang banyak atau yang sering dibahas itu mengenai alat-alat atau produk teknologi yang menggunakan induksi Faraday, yaitu yang pertama ada generator. Kemudian yang kedua ada transformator. Kedua, produk teknologi ini itu menggunakan konsep atau teori dari induksi Faraday. Nah, dari kedua produk tadi, pertama kita bahas dulu mengenai generator. Nah, generator itu apa? Nah, ini generator sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali alat-alat atau produk-produk teknologi yang menggunakan generator. Nah, generator ini atau kita biasa sebut dengan dinamo merupakan salah satu produk dari
induksi Faraday, produk yang menggunakan aplikasi dari induksi Faraday dalam kehidupan sehari-hari. Nah, generator sendiri itu digunakan untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Untuk menentukan nilai GGL induksi dari generator sendiri itu kita bisa tentukan menggunakan persamaan, ya. Di sini ada persamaan untuk GGL induksi generator. Nah, untuk GGL induksi pada generator itu kita bisa tentukan menggunakan persamaan GGL. Nah, jadi untuk lambang ini menunjukkan nilai GGL atau GGL induksi itu GGL maksimal dikali dengan sin kali omega kali T. Jadi ini omega. Nah, ini persamaan untuk menentukan nilai GGL induksi pada generator. Ini persamaan umum. Kemudian untuk nilai untuk masing-masing satuan ini itu kita bisa jabarkan di mana nilai GGL sendiri itu ini GGL induksi itu satuannya adalah volt, ya. Dan jadi untuk GGL induksi sendiri dia satuannya adalah volt. Kemudian untuk jadi ini satuannya sama ya, GGL induksi dengan GGL maksimal. Nah, kemudian ini untuk nilai untuk sin ini dia menyatakan sudut. Kemudian untuk omega itu kita omega tulis di sini omega tuh sama dengan ini biasa kita dapatkan dalam materi fisika ya, omega ini. Omega ini merupakan kecepatan sudut. Nah, omega merupakan kecepatan sudut dengan satuannya yaitu radian per sekon. Nah, kemudian selanjutnya ada T. T ini merupakan waktu. Untuk satuannya saya rasa sudah banyak yang tahu satuan dari waktu itu dalam fisika itu satuan internasionalnya adalah sekon. Oke. Nah, selanjutnya untuk nilai GGL di sini kan ini sudah dijabarkan, kemudian ini juga sudah. Ini merupakan sudutnya. Nah, untuk nilai maksimal sendiri itu kita mencarinya dengan menggunakan persamaan juga. Nah, bisa kita tuliskan di sini. Ini GGL maksimal ya, bukan maksimal, yaitu GGL maksimal. Itu kita bisa mencarinya menggunakan persamaan N dikali ini perkalian titik atau dot, kemudian dikali B dikali A dikali omega. Nah, ini untuk persamaannya maksimal. Nah, untuk nilai N sendiri itu jadi saya sampaikan apa sebenarnya N ini, apa itu B dan apa itu A, kemudian apa itu omega. Nah, untuk maksimal sendiri untuk GGL maksimal sendiri itu sama, yaitu GGL induksi satuannya volt. Kemudian untuk nilai N ini merupakan jumlah lilitan kumparan. Jadi untuk nilai N sendiri itu jumlah lilitan kumparan, nah dia tidak dituliskan satuannya. Kemudian untuk nilai B ini merupakan induksi magnet.
Nah, induksi magnet sendiri satuannya adalah Wb per T. Kemudian ada A. A merupakan luas kumparan dengan satuan, oh salah ya, ini Wb per meter kuadrat. Ya, satuannya induksi magnet itu satuannya Wb per meter kuadrat. Kemudian untuk luas kumparan yaitu meter kuadrat. Kemudian omega tetap sama tadi, omega. Jadi untuk omega ini sama dengan yang di sini, omega yaitu kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Oke. Nah, untuk inilah persamaan umum atau persamaan yang biasa kita dapatkan dari generator untuk menentukan GGL induksinya. Kemudian selanjutnya pada generator sendiri itu ada dua jenis generator yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama yaitu generator tegangan AC, kemudian yang kedua itu generator tegangan DC. Nah, apa sih itu generator tegangan AC? Nah, generator tegangan AC sendiri itu merupakan generator yang menghasilkan tegangan bolak-balik. Kemudian untuk generator tegangan DC itu dia merupakan generator yang menghasilkan tegangan yang searah. Jadi kebalikannya, kalau untuk AC itu dia tegangan bolak-balik, kemudian yang DC itu untuk tegangan yang searah. Baik, selanjutnya kita masuk ke produk teknologi yang kedua, yaitu ada transformator. Nah, apa itu transformator? Nah, kalau untuk transformator itu sudah sering sekali kita lihat, mungkin sudah sering kita lihat, tapi kita tidak tahu tapi kadang ada beberapa orang yang melihatnya itu tidak tahu bahwa itu transformator. Nah, ini transformator sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk merubah nilai tegangan pada arus AC tanpa harus kehilangan daya yang cukup besar. Nah, itu untuk transformator. Jadi dia ini digunakan untuk merubah nilai tegangan pada arus AC-nya. Kemudian pada transformator sendiri itu ada tiga hal yang paling penting atau yang inti, yaitu ada inti besi atau inti magnetik. Nah, dalam transformator itu ada inti besi atau inti magnetik, kemudian ada kumparan primer dan ada kumparan sekunder. Jadi tiga hal ini yang penting dalam transformator. Kemudian, nah kalian bisa lihat di sini, ini gambar sederhana dari transformator. Nah, ini gambar sederhana dari transformator. Untuk yang bagian sini, ini tuh dia menunjukkan alat listrik. Bagian sini menunjukkan alat-alat listrik. Kemudian kotak ini atau dalam sini itu dia menunjukkan letak atau menunjukkan nilai tegangan VS, nilai tegangan sekundernya atau VS-nya. Kemudian yang bagian sini ini ada gambar lilitan. Nah, ini lilitan di sini menunjukkan nilai lilitan sekundernya atau kita biasa tuliskan dia dengan NS. Nah, sama halnya di sini di skala untuk yang bagian sini itu menunjukkan nilai VP, karena ini NS berarti di sini VP. VP itu adalah tegangan primer. Nah, karena di sini ada NS atau lilitan sekunder, maka di sini menunjukkan nilai atau lilitan primernya atau biasa kita tulis dengan NP. Nah, untuk yang bagian ini itu menunjukkan teras inti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran-besaran dalam bidang. Besaran yang pertama yaitu massa jenis. Nah, untuk teras inti sendiri itu dia terbuat dari baja silikon, lempengan baja silikon atau besi. Nah, selanjutnya untuk transformator ada beberapa persamaan yang harus kita ketahui. Nah, persamaan ini
yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan transformator pada materi induksi Faraday. Untuk persamaan pertama yaitu di sini saya tulis saja. Untuk persamaan pertama dalam materi transformator. Untuk persamaan pada transformator yaitu bisa kita tuliskan di sini Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Untuk materi atau soal-soal yang berkaitan dengan transformator yang menyatakan nilai tegangan dan lilitannya, maka kita menggunakan persamaan ini. Nah, untuk Vp sendiri itu dia adalah tegangan, dia adalah nilai tegangan, primer. Kemudian satuannya yaitu volt. Kemudian untuk Vs itu tegangan sekunder. Sama satuannya juga volt. Kemudian untuk nilai dari untuk Np dan Ns. Nah, untuk Np sendiri itu merupakan jumlah lilitan primer. Kemudian untuk Ns yaitu jumlah lilitan sekunder. Nah, jadi di sini bisa dilihat untuk persamaan pada transformator. Nah, biasanya kita jika diketahui nilai Vp dan nilai tegangan dan nilai dengan jumlah lilitannya, itu biasanya untuk soal-soal transformator itu mencari nilai salah satu dari sini. Misalkan yang dicari itu nilai tegangannya, kemudian nilai jumlah lilitannya, biasa yang dicari seperti itu. Nah, kita menggunakan persamaan ini, kita tinggal menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan tugas atau soal-soal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada transformator juga itu ada yang dinamakan efisiensi. Nah, efisiensi atau biasa kita sebut dengan efisiensi transformator. Nah, untuk efisiensi transformator itu dia dicari menggunakan persamaan jadi untuk efisiensi transformator itu dia dicari dengan menggunakan persamaan ini, di mana ini menyatakan nilai transformator, nilai efisiensi transformator Pout itu atau daya keluaran, kemudian Pin ini menyatakan jumlah daya masukan. Nah, ini biasanya kalau dalam soal ataupun latihan-latihan dalam materi transformator itu kita disuruh mencari nilai efisiensinya, tetapi yang diketahui itu nilai tegangan primernya dan nilai kuat arus primer, dan ada juga yang diketahui nilai tegangan sekundernya dan nilai kuat arus sekundernya. Maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Kenapa? Karena untuk daya sendiri itu kita bisa cari menggunakan persamaan V kali I. V
P ini nilai tegangan, kemudian I kuat arus, tergantung. Nah, untuk P out kan dia menyatakan sekunder, sedangkan ini menyatakan primer. Jadi kalau untuk P menentukan P outnya berarti kita menggunakan persamaan tegangan sekunder dikali tegangan primer. Begitupun dengan tegangan sekunder dikali kuat arus primer, kuat arus sekunder. Begitupun untuk P-nya kita mencarinya itu dengan menggunakan persamaan tegangan primer dikali kuat arus primer. Nah, saya rasa untuk aplikasi induksi Faraday itu sangat banyak ya. Tapi kali ini kita hanya fokus kepada kedua ini, generator dan transformator. Nah, kedua bahan ini atau kedua produk ini itu menggunakan teori dari atau konsep dari induksi Faraday. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa induksi Faraday itu sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya pada produk-produk teknologi. Karena dengan adanya memahami konsep induksi Faraday ini banyak sekali yang bisa yang terbantu dalam kehidupan sehari-hari, karena kedua produk ini itu banyak digunakan dalam elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Oke. Saya rasa untuk materi kita cukup sampai di sini, materi aplikasi induksi Faraday. Selanjutnya kita masuk ke soal-soalnya. Soal-soal yang ini sekalian kita menguji mengenai materi-materi yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Kita uji pemahamannya dengan soal-soal yang berkaitan di sini. Nah, untuk soal-soalnya nanti itu tidak jauh atau tetap berkaitan dengan persamaan-persamaan yang sudah saya jelaskan tadi. Persamaan yang sebelumnya yaitu tentang generator. Nah, gitu kita kembali lagi ingat kembali persamaan-persamaan yang tadi, itu kita masuk ke soal-soalnya, menyelesaikan soal-soalnya menggunakan persamaan tadi. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya, cukup sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya cukupkan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.